untuk proses penetapan Peggy Setiawan itu ya sebagai tersangka, ini menurut saya tidak sesuai dengan KUHP. Kalau saya melihat, untuk kita bisa melihat apakah ini bisa dijadikan novum atau tidak, maka harus dilakukan eksaminasi publik terhadap putusan dari perkara Vina ini. Proses untuk substansinya itu juga ada diragukan validitasnya. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Hari ini kita berada di Binus University, tepatnya di kampus Syahdan, dan kita juga udah ditemani nih sama Ibu Erna Ratnaningsih, dosen Bisnis Law Binus University. Halo Bu Erna. Halo. Apa kabar Bu Erna? Baik, baik. Baik ya Bu Erna ya. Ya, baik. Baik Bu Erna, belum lama ini kita mendengar kabar bahwa Peggy Setiawan yang terduga sebagai pelaku tersangka dalam kasus pembunuhan Vina telah dibebaskan dari tuduhan tersebut. Bagaimana nih kalau dari pandangan Ibu Erna menganalisis proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Apakah penetapan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku nih Bu? Memang kasus Peggy Setiawan ini viral di masyarakat karena memang beberapa waktu yang lalu itu ada film ya. Nah kemudian memang setelah itu ada penetapan DPO, dan memang untuk proses penetapan Peggy Setiawan itu ya sebagai tersangka, ini menurut saya tidak sesuai dengan KUHP dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Karena di dalam KUHP di situ disebutkan bahwa seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka jika sudah ada dua alat bukti yang cukup disertai dengan adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap si calon tersangkanya. Nah, kalau kita analisa dari kasus Peggy ini, beliau belum dipanggil gitu ya secara patut, dan juga beliau juga belum diperiksa sebagai tadi calon tersangka. Dan juga hal yang lain yang mau saya ungkapkan adalah proses penetapan seseorang menjadi DPO itu harus dulu dipanggil secara patut 2 kali, kemudian dia tidak ada respon tanpa alasan secara hukum yang jelas, maka polisi bisa untuk menetapkan DPO. Nah, dari mekanisme prosedur hukum acara yang berlaku ini tidak dijalankan oleh kepolisian. Wah, berarti belum sesuai prosedur, Bu, belum sesuai dengan prosedur hukum acara. Baik, kalau begitu apa nih Bu, dampak keputusan dari Hakim Eman Sulaiman yang membebaskan Peggy Setiawan terhadap kasus pembunuhan Vina? Apakah dengan keputusan ini berarti kasus tersebut akan ditutup? Nah, dampak itu kita harus melihatnya secara khusus dan secara general. Secara khusus tentu saja untuk dampak keputusan dari pra-peradilan ini di dalam putusannya, pertimbangannya menyatakan bahwa tidak sahnya ya penetapan sebagai tersangka ya atas nama Peggy Setiawan. Kemudian yang kedua juga yang menarik untuk didiskusikan di sini adalah di situ juga disebutkan di dalam poin 5-nya bahwa segala bentuk penetapan ya atau keputusan yang dikeluarkan oleh kepolisian ya yang berkaitan dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan di kemudian hari itu dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Jadi artinya dalam hal ini Peggy Setiawan sudah bebas, dia tidak, statusnya itu bukan tersangka lagi. Nah, itu dampak bagi si Peggy secara langsung. Nah, berbicara mengenai dampak yang kedua yang secara general, pertanyaannya adalah apakah ini juga berdampak terhadap
perkara pokoknya. Perkara pokoknya adalah pembunuhan, ya. Jadi kalau yang tadi kasusnya Peggy Setiawan itu kita melihatnya dari sisi hukum proseduralnya, ya, mekanisme proses penangkapan, penahanan, dan itu memang sudah diatur di dalam pasal 77 KUHP, ya. Dan sah atau tidaknya penangkapan, ya, kemudian sah atau tidaknya penyidikan atau penuntutan. Dan ada perluasan juga dari Hakim Sarpin dalam putusan pra peradilannya itu ada perluasan berkaitan dengan penetapan tersangka ini menjadi objek pra peradilan, ya. Dan ketika kita melihat secara substansi apakah ini mekanisme yang kesalahan prosedural ini berdampak pada substansi dari perkara, di mana kita ketahui bahwa ada 11 orang dinyatakan sebagai tersangka, 7 orang sudah dinyatakan bersalah dan dia kalau tidak salah dihukum seumur hidup. Kemudian 1 orang karena anak di bawah umur hukumannya lebih ringan, dan 3 orang yang dinyatakan DPO, salah satunya Peggy Setiawan. Kalau kita mau melihat mengkaitkan, ya, para terdakwa tadi ingin misalnya, karena yang bisa mengajukan misalnya novum, ya, berdampak itu karena kan udah diputus nih kasus perkara pokoknya kan, udah diputus dan sampai di tahap Mahkamah Agung. Artinya upaya hukum yang dilakukan itu adalah hanya novum. Apakah putusan peradilan ini bisa dinyatakan novum atau bukti baru, dan ini akan mempengaruhi putusan seandainya, ya, apa bukti yang baru ini diketahui oleh hakim di dalam proses persidangan. Kalau saya melihat, untuk kita bisa melihat apakah ini bisa dijadikan novum atau tidak, maka harus dilakukan eksaminasi publik terhadap putusan dari perkara Vina ini. Jadi nanti ada ahli-ahli yang akan melihat secara keseluruhan, ya, kronologis perkaranya, fakta-fakta di persidangan, pertimbangan hakimnya. Ahli itu nanti dari berbagai disiplin ilmu. Dan nanti hasil dari eksaminasi publik ini nanti akan dikemukakan kepada publik. Apakah ada permasalahan, misalnya tidak adanya proseduralnya itu tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Karena memang baru-baru ini pengacara Peggy dan juga pengacara dari para terdakwa ini mengajukan, ya, ke Mabes Polri berkaitan dengan keterangan palsu terhadap keterangan yang diberikan EF kalau nggak salah untuk si EF dan Sulaiman yang menetapkan sebagai tersangka. Jadi penetapan tersangka itu tadi saya sebutkan adalah 2 alat bukti. Nah, 2 alat buktinya, satu adalah saksi, kedua adalah ahli, kemudian ketiga adalah bukti surat, keempat adalah petunjuk, dan kelima adalah keterangan dari tersangka. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, maka yang menjadi alat bukti itu adalah 2 orang saksi nih, ya, untuk si Peggy. Tapi saya belum mempelajari untuk yang putusannya yang lainnya, apakah itu juga sama. Tapi pasti akan ada alat bukti yang lain, termasuk di sini mungkin visum, ya, penyebab kematian Vina dan pacarnya, siapa namanya? Rizky, ya. Jadi itu harus dianalisa. Ketika itu udah dianalisa, maka ini nanti bisa dijadikan berdampak, ya, pada seluruh proses, bahwa ini substansinya karena proseduralnya itu tidak terpenuhi, ya, maka proses untuk substansinya itu juga ada diragukan validitasnya. Karena apa? Karena mungkin
yang dijadikan bukti misalnya si EF sama siapa namanya satunya lagi Sulaiman misalnya. Nah itu dia mungkin ditekan ya, dan ditekan untuk dia menyatakan sesuatu, apakah dia mungkin melihat, jadi mungkin udah dijadikan target gitu, melihat atau tidak. Karena hanya dengan melihat seseorang di kejadian perkara itu sudah menyebabkan orang itu ditahan. Seharusnya polisi dalam hal ini harus mengevaluasi sebagaimana dinyatakan oleh Pak Kapolri dalam hal ini, harus ada audit investigasi berkaitan dengan perkara Vina ini. Apakah memang ada kesalahan atau kelalaian prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Oke, baik. Kalau begitu nih Bu, apakah keputusan dari Hakim Sulaiman ini masih dapat diubah? Kalau misalnya masih, apa faktor yang bisa diubah, yang bisa mengubah keputusan ini? Nah, Smart Viewer, kita akan berbicara mengenai putusan dari pra-peradilan. Apakah putusan pra-peradilan itu bisa dilaksanakan banding atau bisa dilakukan upaya hukum yang lain, misalkan peninjauan kembali, ya. Jadi untuk putusan pra-peradilan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, ya, atau peninjauan kembali jika mekanisme atau prosedurnya itu sudah sesuai dengan ketentuan. Tapi jika terjadi penyelundupan hukum di dalam mekanisme atau proses pembuatan keputusan pra-peradilan itu, ya, itu maka bisa dilaksanakan upaya hukum banding atau peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Jadi itu dasar dari apakah memang putusan dari pra-peradilan ini sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Jadi kalau memang tidak ada unsur yang syarat tadi, maka itu sudah berkekuatan hukum tetap, ya, sudah inkrah. Oke, baik. Lalu ini Bu, dengan bebasnya Peggy Setiawan, apakah hal ini dapat menjadi bukti baru atau novum yang sempat Ibu tadi sebutkan untuk terpidana lain pada kasus pembunuhan Vina ini? Ya, tadi saya sudah jelaskan, memang ini kalau untuk novum, dia harus, novum itu bukti baru, ya, artinya itu bukti baru dalam proses persidangan. Artinya, apakah dalam proses persidangan itu bukti itu tidak pernah diajukan, ya, itu yang namanya novum. Nah, kemudian selain itu yang harus digarisbawahi selain ketentuan prosedural yang tadi, ini juga harus ada ketentuan secara substansial. Apakah ya novum yang tadi yang disebut sebagai bukti baru, ini kan novumnya adalah putusan pra-peradilan. Apakah putusan ini mempengaruhi terhadap putusan yang sudah dijatuhkan terhadap 8 orang tersangka, atau sekarang dia sudah terpidana, ya, karena dia sudah sampai putusan dari Mahkamah Agung. Jadi harus dianalisa. Nah, jika dari 8 orang terpidana ini gitu ya, ketika dia diputuskan bersalah, itu adalah buktinya berdasarkan keterangan yang sama dengan si Peggy, karena kan dia dinyatakan sebagai tersangka, 2 alat buktinya kan saksi. Iya. Ya, pertanyaannya saksinya sama nggak nih? Gitu loh. Karena kan berarti saksinya itu diragukan, ya. Nah, ini kan mereka sekarang ada proses untuk mengajukan ke kepolisian. Jadi selain putusan pra-peradilan, mungkin upaya hukum yang lainnya itu yang tadi, yang kedua, yaitu mengajukan sebagai keterangan palsu ke kepolisian Mabes Polri. Nah, kemudian nanti hasil dari putusan ini juga bisa dijadikan novum bahwa seseorang memberikan keterangan, ya, di berita acara pemeriksaan di kepolisian, dan nanti kan juga dipanggil, ya, di pengadilan ini,
ini mungkin dia dalam keadaan apa ya, tertekan sehingga dia menyatakan bahwa itulah orangnya. Jadi itu harus dianalisa dua itu dulu secara substansi. Ya, kalau secara prosedural ya itu belum diajukan tentu saja. Tapi secara substansi ya apakah itu bisa merubah? Kalau keterangan yang ada di dalam yang tadi saya sebutkan putusannya itu berdasarkan pada validitas saksi yang memang sama dengan si siapa Peggy, maka itu bisa, menurut saya itu bisa untuk diajukan. Artinya validitas dari alat bukti yang menjatuhkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa itu diragukan gitu. Jadi itu bisa nanti hakim akan memutus berdasarkan bukti atau novum tersebut. Oke, baik. Kalau dengan keputusan ini nih Bu, apakah Peggy Setiawan dapat menuntut ganti rugi? Apakah ada hukum yang mengatur ganti rugi untuk korban salah tangkap nih Bu? Ya, mengenai ganti rugi tentu saja mekanisme pra-peradilan itu adalah merupakan salah satu mekanisme yang dibuat oleh hukum ya sebagai upaya untuk memulihkan harkat dan martabat dari seseorang yang tadi ya salah tangkap gitu ya. Jadi mekanisme selain dia mengajukan pra-peradilan itu juga berhak untuk mengajukan upaya ganti rugi terhadap pihak-pihak yang menyebabkan dia ditetapkan tentu saja sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini aturannya apa? Aturannya tentu saja harus berdasarkan pada ketentuan di dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam hal ini oleh penguasa, kepolisian, dan ini berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, di mana seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum ya mengakibatkan kerugian kepada seseorang ya, maka orang yang mengakibatkan kerugian kepada seseorang ini dia wajib memberikan ganti rugi kepada orang tersebut. Sehingga dalam hal ini kalau Peggy merasa bahwa ketika dia ditetapkan sebagai tersangka ya dia mengalami kerugian. Kerugian itu bisa dua jenisnya. Jadi kerugian material yang bisa dihitung dengan uang dan juga kerugian immaterial. Nah, kerugian immaterial itu mungkin apa ya? Dia merasa ada terganggu psikologisnya ya. Mungkin dia ada malu atau tertekan. Nah, ini juga harus ditangani secara psikologis juga ya. Nah, itu bisa disamakan dengan jumlah tertentu, disamakan dengan uang gitu ya. Dan itu bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Cuma berdasarkan aturan ya, ada batasan kalau tuntutan ganti rugi itu untuk misalnya salah tangkap itu ada batasannya hanya 500 sampai 1 juta rupiah berdasarkan peraturan pelaksanaan dari KUHP ya. Termasuk juga, tapi kalau misalnya dia luka-luka menyebabkan luka berat ya itu bisa 30 juta gitu ya, sekitar 30 juta. Nah, jika meninggal itu bisa lebih besar lagi. Jadi memang karena nanti yang akan membayar itu adalah negara, ya karena yang melakukan aparat kepolisian, jadi itu dibatasi gitu. Kecuali mungkin dia juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumnya terhadap seseorang yang menyebabkan dia menjadi tersangka. Ya bisa aja misalnya terhadap saksi-saksi misalkan ya, karena berdasar keterangan dia diproses secara hukum. Baik, karena kita baru dengar kabar lagi kalau Peggy Setiawan mengajukan 190 juta ganti rugi ini. Iya, nah itu sah-sah aja untuk diajukan gitu ya.
untuk ganti rugi, karena memang ganti rugi itu seperti yang saya sebutkan tadi di pasal 1365 itu, ya orang menyebabkan kerugian, dan orang yang menyebabkan kerugian itu tuh harus mengganti kerugian kepada si Peggy yang salah tangkap tersebut. Nah, mengenai jumlahnya nanti di dalam proses persidangan itu hakim yang akan memutuskan gitu ya. Hakim yang akan memutuskan misalnya besarannya, tentu saja itu misalnya bisa juga ya mungkin gara-gara permasalahan ini Peggy harus mengeluarkan uang untuk transportasi, untuk yang lainnya gitu ya, untuk berobat misalkan dan lain-lain. Oke, baik. Kalau tadi dalam ganti rugi nih Bu, kalau sekarang pada 9 poin putusan pra peradilan Peggy Setiawan ada 1 poin yang berbunyi memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Ini bagaimana nih Bu? Ya, ini itu sebenarnya kalau di dalam putusan itu sudah dinyatakan seperti itu. Artinya dalam hal ini maka Peggy Setiawan ya itu dia dinyatakan bahwa dia bukan statusnya itu sebagai tersangka. Baik. Ya. Bagaimana misalkan memulihkan haknya dia, martabatnya dia. Nah, memulihkan harkat dan martabatnya Peggy ini salah satunya ya dia bisa menuntut ganti rugi kepada negara gitu, kepada kepolisian dalam hal ini. Nah, mungkin itu yang bisa disebutkan karena memang terminologi memulihkan harkat dan martabatnya itu artinya bahwa secara publik orang udah tahu bahwa dia bukan artinya orang yang melakukan tindak pidana gitu ya. Kemudian itu diumumkan bahwa ketika misalnya dia membuat surat keterangan baik misalnya, ya namanya nggak ada di situ, misalnya seperti itu. Tapi memulihkan harkat dan martabat itu bisa diperoleh dengan salah satu caranya karena hukum di sini mengatur bahwa orang yang salah tangkap ya itu dia bisa untuk menuntut ganti kerugian gitu ya kepada orang yang melakukan penangkapan tersebut. Artinya saya mau katakan di sini memulihkan martabat itu bisa salah satunya dengan cara ya menuntut mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum seperti itu kepada negara. Iya, kepada dalam hal ini ya kepolisian. Kepolisian, ya. Baik. Oke, kita nggak berasa nih Bu sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bu Erna sudah bersedia sharing di Good Talk pada hari ini. Terima kasih. Untuk Smart Viewers, kalau kalian punya pertanyaan boleh banget untuk komen di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton episode Good Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel Binus TV ya. Bye-bye.